Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk. Selamat datang. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita mau membahas paper ya. Paper dari Lelama gitu ya. Ini adalah salah satu paper yang menarik gitu ya, karena paper ini membuat LLM itu tidak mengandalkan tokenisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, LLM kan melakukan tokenisasi, proses tokenisasi. Jadi apa sih namanya, kata gitu ya, atau teks ya, teks itu di potong-potong gitu ya. Jadi bukan berdasarkan kata tapi berdasarkan token. Nah, paper ini gitu ya, paper ini mencoba gitu ya, mencoba sebuah perspektif baru gitu ya. Jadi menghilangkan proses tokenisasi tersebut gitu ya, dengan apa sih namanya, metode yang cukup unik gitu ya, menurut saya cukup unik. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalkan tidak ada tokenisasi gitu loh ya. Nah, sebenarnya konsepnya itu saya bilang sih cukup mudah gitu ya untuk dipahami secara intuitif. Namun ya memang ini konsep yang agak berbeda saja gitu ya, agak berbeda dengan apa sih namanya, LLM yang sudah ada gitu ya. Jadi namanya itu Byte Latent Transformer Patches Scale Better Than Tokens gitu ya. Jadi mungkin kalau dari namanya gitu ya, jadi ini tuh modelnya bekerja di byte dan laten gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ini ya, teman-teman pernah membaca gitu ya, model-model yang juga memprediksi laten, itu salah satunya adalah latent diffusion model gitu ya. Contohnya apa? Contohnya stable diffusion, contohnya ya banyak lah latent diffusion model. Jadi rather than predicting the data space, mereka itu memprediksi latent space. Nah, ini konsepnya mirip gitu ya dengan hal tersebut. Nah, jadi bagaimana konsepnya gitu ya, dilihat sini. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, kita tuh saya tuh apa namanya, benar-benar teringat gitu ya dengan konsepnya stable diffusion atau konsepnya latent diffusion model. Jadi ada model yang di tengah gitu ya, namanya ya, dan dia itu memprediksi latent space. Di sini disebutnya latent transformer, dan dia tuh diupdate oleh dua model atau diupdate oleh autoencoder gitu ya, yang dia tuh kayak semacam mengkompres data space menjadi lebih kecil. Nah, ini sangat mirip menurut saya sih. Kalau misalkan teman-teman kurang ini ya, kurang familiar, sini saya tunjukin mungkin stable diffusion, bukan latent diffusion model. Latent diffusion models ya, gambarnya nih. Latent diffusion model, stable diffusion model, stable diffusion architecture, latent diffusion ya ya sudah, yang ini deh. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ini ya familiar gitu ya dengan latent diffusion, kan apa sih namanya, UNet gitu ya. UNet ini atau si model yang di tengah itu tuh dia bekerja tidak berdasarkan gambar tapi berdasarkan laten. Nah, latennya itu dikompres gitu ya, dan di-generate oleh si VAE-nya atau si variational autoencoder-nya. Nah, jadi dikompres dulu, terus si model yang di tengahnya ini baru memprediksi laten, dan kalau sudah jadi baru di apa sih namanya, kayak dibongkar lah ya, dibongkar oleh si decodernya jadi gambar. Nah, ini juga mirip gitu ya konsepnya gitu. Jadi si local encodernya ini mengkompres gitu ya, data byte gitu ya, byte ini maksudnya ini ya, menjadi laten. Nah, latennya ini diprediksi ya oleh si transformer modelnya yang di tengah ini. Nah, terus setelah transformer modelnya memprediksi next gitu ya, next laten, barulah di apa yang namanya, di decode lah, dibongkar, didecode oleh si local decodernya menjadi byte lagi. Nah, kurang lebih ya seperti itu gitu ya. Nah, terus apa sih namanya, apa perbedaannya dengan latent diffusion model yang saya temukan sih ya? Perbedaannya untuk ini gitu ya, untuk byte latent transformer dia tidak menggunakan VAE, tapi ini kayaknya sih dia local encoder dan local decodernya itu menggunakan transformers. Saya lihat sih ya local modelsnya. Saya lihat di sini local model base gitu ya. Local model base. Ya, local modelsnya. Nah, ini ya.
local modelsnya gitu loh ya. Pokoknya dia bukan VAE deh. Apa sih namanya, si auto encodernya ya, ini bukan VAE, yang jelas bukan VAE. Nah terus kedua gitu ya, si ininya apa sih namanya, encoder dan decodernya ini juga bekerja berdasarkan konsep entropi gitu ya. Konsep entropi ini maksudnya apa? Jadi konsep entropi adalah konsep di mana model itu ini ya, model itu menghitung gitu ya, menghitung seberapa yakin ya, atau seberapa pede gitu ya dengan prediksinya gitu ya. Nah semakin yakin prediksinya, maka entropinya semakin rendah. Nah semakin tidak yakin, maka entropinya akan semakin tinggi. Nah si apa sih namanya, entropi ini, ketika entropinya tinggi maka dia akan membuat patch baru gitu ya, atau ya patch baru lah ya, atau ini ya, patch itu inilah ya, kayak semacam token juga, cuman dia tuh dynamic atau bisa berubah ukurannya gitu ya. Nah kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan entropinya tinggi, maka dia akan memakai satu patch gitu ya. Patchnya berhenti misalkan di sini gitu, S ini patchnya tinggi, maka ya sudah dia buat satu patch. B ini patchnya tinggi gitu ya, maka dia pakai satu patch gitu ya. Patchnya rendah gitu ya, di bawah threshold gitu ya, di bawah threshold patchnya, maka dia tetap pakai patch yang sama gitu ya. Entropinya tetap rendah gitu ya, sampai ketemu T nih ya, sampai di T dia entropinya tinggi, baru lah gitu ya, di sini dia masih memakai patch yang sama dan membuat patch yang baru gitu ya. Jadi apa sih namanya, dia itu menghitung gitu ya, menghitung seberapa yakin dan tidak yakinnya ya. Kalau menurut saya sih mirip seperti ini ya, mirip seperti konsep perplexity gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai perplexity gitu ya, maka entropinya semakin tinggi, atau modelnya itu semakin kaget gitu ya, atau semakin tidak yakin gitu ya. Kaget itu maksudnya apa sih namanya, modelnya itu tidak expect gitu ya, akan ada apa sih namanya, sequence itu gitu ya, sequence baru itu gitu. Jadi perplexity tinggi itu sama dengan entropi yang tinggi. Entropi yang tinggi itu sama dengan apa sih namanya, uncertainty yang tinggi, atau apa sih namanya, confidence yang rendah begitu. Jadi satu patch itu dihitung berdasarkan entropi ya, seperti itu. Dan ya sudah, itu semua konsepnya, itu semua konsepnya dari byte latent transformer ya. Jadi dengan konsep seperti ini, kita itu tidak perlu menggunakan tokenisasi seperti BPA atau byte pair encoding gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, modelnya itu bekerja langsung di byte lah, langsung bekerja di byte, dan dia tuh bisa apa ya namanya, mengalokasikan mau patch-patchnya ini seberapa panjang gitu ya, berdasarkan kemampuan modelnya ya. Dan ini papernya kalau misalkan teman-teman apa sih namanya tertarik untuk membaca detailnya ya. Jadi metode ini itu, metode byte latent transformer ini kompetitif gitu ya, kompetitif dengan LLM yang menggunakan tokenisasi gitu ya. Sebelumnya gitu ya, untuk LLM yang tidak menggunakan tokenisasi seperti BPA itu apa sih namanya, performanya jauh gitu ya, gapnya jauh dengan ya LLM yang reguler gitu ya. Nah baru di metode ini gitu ya, apa sih namanya, LLM yang tidak menggunakan tokenisasi atau LLM yang bekerja di apa sih namanya, di byte gitu ya, itu bisa kompetitif. Dan ini apa sih namanya, bagus gitu ya, karena tokenisasi itu adalah salah satu part yang sangat problematik gitu ya di LLM. Saya pernah bahas gitu ya. Jadi tokenisasi itu seperti membatasi kemampuan LLM. Dan ya kalau misalkan tokenisasi itu sudah diperbaiki gitu ya, maka ada banyak sekali gitu ya, ada banyak sekali limitasi LLM yang diperbaiki gitu ya. Dan ya semoga saja gitu ya, paper ini bukan cuma jadi paper yang asal dirilis gitu ya, terus gak pernah dipakai. Ya semoga saja model-model LLM yang akan datang gitu ya, itu akan menggunakan metode yang terinspirasi dari paper ini gitu ya. Jadi jangan cuma paper yang asal rilis aja gitu. Boleh rilis tapi dipakai gitu ya konsepnya ya. Itu untuk paper yang ini gitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali, ada beberapa paper lain yang sangat menarik gitu ya dari Meta yang dirilis, cuman
ya mungkin saya bahas di lain video gitu, jadi satu-satu saja gitu ya. Ya mungkin itu saja gitu ya untuk video kali ini. Kalau teman-teman tertarik membaca papernya, saya sertakan link gitu ya di deskripsi. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melihat kodenya langsung gitu, saya juga sertakan link GitHub-nya di deskripsi gitu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.